Teropong KLC, transparan dan terpercaya. Voice of the Voiceless. Selamat malam, salam jumpa lagi bersama saya, Placidus Asdiornai, yang adalah host malam ini. Di hadapan saya ada narasumber yang sudah tidak asing lagi di kalangan publik Manggarai Raya tentunya. Beliau tinggal di Jakarta dan kebetulan pada acara ASEAN Summit, narasumber kita ini hadir pula di Labuan Bajo. Sebelum kita masuk ke pertanyaan dan juga dialog kita malam ini, saya kira saya perlu memperkenalkan Pak Ino. Narasumber kita adalah Dr. Innocentius Sensi. Beliau adalah Kepala Badan Keahlian DPR RI yang sudah berkarya 33 tahun di DPR RI. Kepala Badan Keahlian, saya ulang ini, Kepala Badan Keahlian DPR RI. Tentunya publik pernah melihat narasumber ini di TV karena sering ada di balik layar. Sekarang kita berbangga tentunya di kegiatan ASEAN Summit yang ke-42 di Labuan Bajo, Pak Ino juga hadir. Ini sebuah kebanggaan Pak Ino karena kita tahu bahwa Pak Ino adalah putra daerah Manggarai. Persisnya memang dari Manggarai Timur, tetapi dalam sejarah kita di satu. Baik Pak Ino, mungkin di awal Pak Ino coba mencurahkan rasa bangga, rasa cinta tanah air. Iya. Silakan Kakak Ino. Baik, terima kasih. Selamat malam, Kreng Aziz. Siap. Saya juga mengucapkan terima kasih saya bisa dihadirkan di markas Komodo Lawyers Club ini ya, dengan tagline Voice of the Voiceless. Ini memang suatu tantangan untuk kita semua untuk memperjuangkan hal-hal yang mungkin tidak dipikirkan oleh orang lain. Oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan saya pun hadir di sini dan ketika ditelepon untuk hadir saya datang dan juga kebetulan juga mungkin aura kita sore ini karena ASEAN Summit ini sudah mau selesai ya. Jadi saya pikir kita wajar saja kalau kita memang dalam kondisi yang cukup gembira ya. Saya kira itu memang akan meliputi diskusi kita pada malam ini. Ya, terima kasih Pak Ino. Yang kita amati Pak Ino, tentunya ada beberapa putri daerah Manggarai Raya ini yang juga ikut terlibat di dalam kegiatan ASEAN Summit. Ada juga Pak Vincent Jumadun, betul ya Pak Ino, yang juga adalah salah satu orang penting di Kementerian Pariwisata. Dan kita bangga sekali mereka bisa hadir mendukung kegiatan ASEAN Summit ini. Itu yang kami rasakan, kebanggaan sebagai putra daerah yang berkarya di Jakarta, lalu kembali bersama-sama bergabung di ASEAN Summit ini. Pak Ino, kita langsung saja pada dialog kita malam ini. Saya ingin tanya dari sisi putra daerah Pak Ino. Apa yang Pak Ino rasakan ketika pemerintah Pak Jokowi menetapkan Labuan Bajo sebagai tuan rumah? Baik, unbelievable. Yep. Sesuatu yang tadinya saya nggak yakin. Iya. Saya nggak yakin bahwa kemudian presiden bisa atau pemerintah memutuskan Labuan Bajo sebagai tempat ya. Karena peristiwa ini kan peristiwa yang penting sekali ya dalam pengambilan keputusan kebijakan global ya, dalam kerjasama ASEAN untuk menciptakan perdamaian, pertumbuhan ekonomi di kawasan ini dan kemudian Labuan Bajo sebagai tempat untuk berkumpulnya kepala-kepala negara dan kepala-kepala negara dan ketua parlemen. Jadi tadi Pak Aziz mengatakan saya hadir di sini, kemudian Pak Vincent hadir dari Kemenpora. Nah, saya hadir di sini sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan sidang AIPA, jadi ASEAN Parlemen ya. Jadi ada sidang-sidang yang dilakukan selama KTT ASEAN ini yang dilakukan oleh parlemennya, DPR-nya ya. Dan ini penting ya, penting karena dalam KTT ASEAN ini sebenarnya bukan hanya urusan pemerintah, eksekutif, tetapi kebijakan-kebijakan baik di bidang ekonomi, baik di bidang politik ya, maupun di bidang sosial harus didukung oleh atau dengan langkah-langkah yang diambil oleh parlemen masing-masing negara.
Misalnya kalau ada harus untuk meratifikasi ya, perjanjian yang ditandatangani, baik itu kemudian ditetapkan melalui peraturan presiden maupun diratifikasi dengan undang-undang, maka itu harus melibatkan DPR. Jadi disinilah pentingnya sidang-sidang yang dilakukan oleh DPR juga. Jadi tidak hanya kepala negara. Itulah saya hadir di sini ya sebagai yang memfasilitasi sidang-sidang di bidang DPR. Nah, kalau bicara soal pemilihan tempat, sebenarnya kekaguman saya ya, itu sejak pemerintah memberikan perhatian yang sangat khusus kepada wilayah. Dan itu sebagai orang yang pernah menyaksikan dan merasakan bagaimana fasilitas di Manggarai, khususnya Labuan Bajo, pada saat pertama kali saya pergi ke Jogja ya untuk kuliah dulu, saya naik pesawat dari Labuan Bajo ini ya. Di situ saya tahu betul situasi dan bolak-balik dulu naik kapal laut dan sebagainya. Tapi ketika kemudian ditetapkan sebagai tuan rumah kawasan wisata premium, lalu kemudian menjadi tuan rumah, saya tadinya tidak percaya. Tapi saya kira Tuhan barangkali ingin berbuat sesuatu untuk wilayah ini melalui Presiden Jokowi. Iya. Terima kasih Pak Eno. Ini kan Pak Eno yang berada di kekuasaan di pusat, memang saya kira memang lebih banyak tahu tentang kebijakan-kebijakan Jokowi. Terkait ini Pak Eno, ini kan para kepala negara sudah hadir di Labuan Bajo sejak kemarin. Dan ini juga publik perlu tahu bahwa ternyata yang dijelaskan Pak Eno yang kita tidak sadap dan kita tidak tahu, ternyata ada parlemen dari setiap negara ini hadir juga untuk membahas level parlemen. Nah, saya kira ini kita mendapatkan informasi terbaru sehingga kemudian kenapa Pak Eno ada di sini. Iya, saya tambahkan sedikit. Jadi agendanya di samping parlemennya sidang terpisah antara kepala negara dengan parlemen, kemudian hari ini ada yang disebut dengan interface leaders meeting. Itu artinya dalam satu meja itu kepala-kepala negara dengan ketua-ketua parlemen masing-masing dalam satu meja untuk membahas satu isu. Jadi hari ini sebenarnya diakhiri dengan apa yang disebut dengan interface ya, leaders meeting. Jadi ada sidang bersama antara ketua-ketua DPR, Dewan ya, parlemen masing-masing negara ASEAN dengan kepala negara dalam satu ruang yang dipimpin oleh presiden. Apakah ada hubungannya dengan joint agreement dalam kacamata hukum misalkan? Karena ini itu tadi negara. Seperti yang saya katakan ya. Kebijakan penting yang disepakati oleh pemerintah oleh eksekutif pada satu titik itu harus mendapat persetujuan rakyat. Harus mendapat persetujuan rakyat. Nah, rakyat ini diwakili oleh DPR. Dan itu kita sering ya. Jadi misalnya di ASEAN ini ada kesepakatan ASEAN Economic Community. Lalu kemudian disepakatilah di bidang perdagangan, di bidang jasa, investasi. Nah, instrumennya kembali lagi nanti dalam bentuk hukum. Betul. Bagaimana itu diimplementasikan ke negara masing-masing. Bisa saja dibuat kesepakatan. Kesepakatan itu kan tidak mengikat. Yang mengikat itu adalah dalam bentuk hukum. Baik itu dalam menurut undang-undang tentang perjanjian internasional kita, untuk hal-hal yang tidak menyangkut kepentingan nasional, itu bisa saja diatur tindak lanjutnya dengan peraturan presiden. Tetapi kalau itu menyangkut kepentingan masyarakat banyak, kepentingan nasional, maka harus ditindaklanjut dengan undang-undang. Disitulah kita kemudian ratifikasi perjanjian yang ada di kawasan ASEAN. Artinya Pak Eno, ini banyak sekali yang terlibat dalam selain kepala negara, artinya lembaga-lembaga lain yang secara hubungan simbiosis mutualisme gitu. Dan saya tidak satu tahu, sama lain mungkin juga publik tidak terinformasikan juga bahwa tadi sore pada saat kami ke Golomori di convention center, centernya itu ya, itu ternyata terjadi ada forum ya, forum interface ASEAN Youth Jadi ada forum antar generasi muda ASEAN. Dan saya tadi melihat ada dua kelompok perwakilan dari Manggarai ya.
Oh, Ada oke. dari SMK apa namanya itu, SMK pariwisata, Ya, kejuruan betul. kejuruan, dan juga dari salah satu SMA. Oke. Jadi artinya memang ini juga positif, Saudara, ya, teman Mhm. ya. Ini positif agar, teman-teman ini, anak-anak ini ya, sudah terbiasa untuk, masuk dalam forum-forum, regional dengan teman-teman dari ASEAN, dan saya bangga sekali Ya, ya. bahwa ada, anak-anak kita yang pada level SMA, mereka bisa berdiskusi ya, Ya. dengan teman-teman remaja yang dari kawasan ASEAN ini. Tadi sore saya Ya. kebetulan ada di Artinya sana, memang Kak. di momentum KTT ASEAN Summit yang ke-42 ini banyak agenda yang dibahas, Iya, betul. termasuk anak muda Iya, tadi iya, ya. iya, Nah ini kita masuk ke substansi ini, iya, Pak Ino. Pak Ino tentunya juga sangat paham random acara di dalam, tentu juga sedikit meneropong keinginan presiden kita terkait pariwisata kita di Labuan Bajo. Mungkin Pak Ino bisa menerawang atau mungkin belak-belakan apa sih master plan Pak Jokowi dalam tujuan pariwisata kita ke depan ini? Apakah konsep pariwisata yang ingin digulirkan di KTT ini tentang Labuan Bajo itu mungkin ada? iya. Jadi begini, Kang Aziz, saya Mhm, memang, selama ini terus berpikir, mhm. tetapi, poin yang saya tangkap adalah, Ya, ya, eee, penetapan Labuan Bajo sebagai, wisata premium, ya, ya. bagi saya sederhana saja. Ini adalah cara dari presiden untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di sini. Jadi Setuju. apapun ceritanya tentang Mhm, Labuan Bajo, mhm. tentang NTT, kita harus akui Betul. bahwa, standar kehidupan kita ini masih masih termasuk Di bawah ranking bawahnya di di bawah rata-rata. provinsi-provinsi di republik ini. Betul, setuju. Oleh karena itu, saya punya keyakinan yang kuat bahwa ketika Labuan Bajo ditetapkan sebagai, wisata premium, Mhm. itu adalah cara dari Presiden Untuk Presiden menaikkan Joko harga Widodo diri NTT. untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan, memperbaiki tingkat kesejahteraan, Mhm, mhm. apa namanya, masyarakat, NTT, khususnya di kawasan Labuan Bajo dan Manggarai sekitarnya. Betul. Nah, tapi, saya selalu berpandangan begini, untuk memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat itu tidak hanya sepihak. Oke, Jadi apa yang dilakukan pemerintah harus direspon secara positif juga, konstruktif oleh oke. masyarakat setempat. Jadi mau sehebat apapun presidennya, Mhm, kalau kita di sini tetap memberikan, apa ya, skeptis ya, lalu hanya mhm. menonton, lalu hanya mencela, wah repot juga, malah berbahaya, Iya, iya, malah iya. berbahaya. Jadi saya sih melihat, bahwa ini adalah bentuk perhatian yang luar biasa dari seorang presiden, dan, teman-teman atau CKS sekalian ya, jangan dikira provinsi lain tidak iri dengan kebijakan Ya, ini. Mereka iri juga. iri dan itu juga Kenapa terus ke NTT? Ada apa sih sebenarnya? iya Padahal di sini betul, juga tidak ada siapa. betul, Ini betul. penting loh. Mungkin Ya. kita di sini anggap biasa-biasa saja, Mhm. tapi provinsi lain sebenarnya mempertanyakan, Ya, ya. kenapa presiden kok sering sekali datang ke sini? Oke. Jadi kita itu, menurut saya ya, Ya, ini ya. hal-hal yang harus kita lihat secara positif. Betul. Oh, Dan kita harus bersama presiden, bukan lagi kemudian kita apa ya, eee, memberikan catatan yang terlalu negatif, menurut saya berbahaya. ya. Justru bahwa kemudian ada hal-hal yang kurang itu sudah pasti. Tapi Mhm, apa mhm. yang, bisa dikembangkan yang positif dan kita berikan catatan kritis terhadap yang kurang, Mhm. itu wajar menurut saya, wajar. Ya, ya. Ini menarik ini Ya, tentang catatan ya, kritis. Pak Ino, Pak Jokowi telah membangun daerah ini begitu cantik, begitu indah, baik di laut, di pulau-pulau, bahkan di daratan. Sepengamatan Pak Ino, dari hasil ini karena ini sudah ditetap menjadi kota pariwisata premium, dari hasil pengamatan Pak Ino, apakah masih ada yang kurang kah untuk memenuhi standar kebutuhan premium itu? gini, upaya pembangunan itu kan bertahap, Oke, jadi kita juga harus sabar. oke. Jadi kalau sekarang misalnya ada, proyek-proyek yang ada apa, kegiatan pembangunan baik di bidang perhotelan, lalu kemudian ada kawasan-kawasan tertentu yang sudah, kita anggap megah ya. Mhm. Saya, berharap agar kita justru jangan melihat itu, wah
mereka sudah hebat, kami tidak. Ya, Jadi ya. jadi masyarakat tuh mengambil jarak dengan Oke. aktivis itu berbahaya ya. Saran saya adalah mari kita sama-sama mengambil bagian apa yang bisa kita lakukan. Oke. Dan saya senang ya, 5 tahun lalu pada saat saya ke sini, saya menginap di Ayana. Oke. Dan saya menyaksikan pelayanan yang high performance, sangat Oke. sempurna. Dan saya tanya, "Kamu dari mana?" "Saya orang Manggarai." Oke. Luar biasa, dan saya waktu itu terharu Bangga sekali. karena ternyata orang Manggarai ini bisa juga memberikan pelayanan dengan Yang bagus. kualitas yang sangat. Sampai saya ketemu dengan manajer, saya datang ke manajer Ayan, saya bilang, "Terima kasih ya bahwa Sudah saya di sini mempekerjakan. dilayani oleh orang Manggarai yang saya tidak sangka bahwa itu orang Manggarai." Oke. Ya. Dan sekarang sudah semakin banyak ya. Di beberapa restoran sudah bagus ya, hotel juga di mana saya nginap juga itu bagus, dan ini hal yang perlu kita kembangkan terus dan kita manfaatkan, jangan sampai nanti diisi oleh orang lain. Ya, ya. Karena kita hanya banyak ngomong aja. Ya, ya. Tidak mau membekali diri untuk bisa mengambil bagian dari proses ini. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan jangan nonton. Ya. Harus aktif ya, proaktif dalam program. Itu. Ada pengamat Pak Ino, pengamat lokal yang saya podcast kemarin, dia menegaskan posisi goodwill pemerintah daerah. Nah, saya tidak tahu hasil pengamatan Pak Ino tentang kebijakan pemerintah daerah terkait menyongsong kemajuan pariwisata ini. Mungkin ada yang kurang nggak di situ, Pak Ino? Saya tidak mengatakan kurang ya, ya. Tapi kan ada porsinya. Ya. Jadi saya memang tidak mau masuk terlalu teknis ya. Okay. Tapi yang jelas begini, dalam penyelenggaraan pemerintahan itu ya ada urusan yang memang dilakukan oleh pemerintah pusat. Oke, setuju. Ada yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi. Betul. Ada kabupaten kota. Betul. 2 bulan lalu delegasi DPRD Kabupaten Manggarai Barat ini datang ke kantor. Oh, sebelum ini ASEAN Summit. 2 bulan lalu, dan pada saat itu kita diskusi dan mereka menyampaikan beberapa hal soal masalah pariwisata, lalu kemudian masalah infrastruktur, infrastruktur dan juga gas bumi. Oh. Nah, pada saat itu memang saya mengatakan, oke, nanti kita diskusikan. Oke. Karena mereka bertanya, bagaimana sih sebenarnya posisi? Oke, kita harus memang bicarakan dan pahami, minimal paham, supaya jangan sampai kita saling menyalahkan. Iya, jadi di mana saya kira masalah gas bumi di Besano ya, yang masuk wilayah Manggarai Barat. Coba kita diskusikan nanti ya, supaya kadang-kadang kan orang itu berbeda pandangan karena tidak tahu konsep dan aturannya. Tapi kalau nanti kita jelaskan, oh ternyata memang seperti dan tidak ada persoalan. Betul. Tapi memang itu belum kita lakukan ya. Karena saya waktu itu janji untuk datang lagi ke Labuan Bajo ini. Saya ngajak dari Kemendagri, dari Kementerian Pariwisata, dan mungkin karena ada juga orang kita dari pariwisataan, dari Kementerian Keuangan, biar tahu gitu loh. Bagaimana sih mengurus aset ya, barang milik negara yang ada di Manggarai Barat ini. Mana yang menjadi porsi kabupaten, mana yang menjadi porsi provinsi, mana yang menjadi porsi nasional. Itu harus paham supaya kita tidak salah paham dan malah terus kemudian melakukan menyampaikan pikiran-pikiran yang sebenarnya bisa jadi keliru juga. Iya. Dan kelihatannya memang belum ketemu ya. Mungkin karena tidak tahu juga Pak. Bisa jadi. Dan saya waktu itu janjikan untuk satu saat kita diskusi di sini. Oke. Pak Ino, saya kira learning by doing ya. Nah, posisi kita di sini memang kita harus akui bahwa terkait sumber daya manusia. Karena kita meneropong bahwa investasi setelah ASEAN Summit begitu pesat. Ini doa kita semua. Betul. Nah, bagaimana kacamata Pak Ino terkait SDM kita di NTT, lebih khusus di Manggarai Raya ini? Saya optimis. Ya, saya optimis karena kita ini kan, atau orang Manggarai itu kan memang pada dasarnya mau maju. Oke. Manusia yang pengen minum maju, pengen hidup lebih baik, itu saya tahu ya. Oke. Dan ini kesempatan itu terbuka. Tadi juga saya bertemu dengan
barangkali gurunya ya dari SMK itu kami dari bahkan ibu itu mengatakan satu-satunya ya. Iya, Dan iya, dia iya. dengan bangganya satu-satunya SMK pariwisata. Nah, ketika dia mengatakan satu-satunya itu artinya bahwa dia menaruh harapan dan apa ya harapan dan predikat yang hebat untuk dirinya kira-kira begitu. Dan saya kira itu penting. Ketika dia mengatakan satu-satunya Labuan Bajo berarti bahwa memang mereka punya keinginan mereka akan berbuat yang terbaik. Betul, betul. Nah, lembaga pendidikan ini salah satu pintu masuk. Setuju. Yang kedua, menurut saya ya tidak hanya sektor SDM yang formil, masuk langsung ke pariwisata, hotel dan lain sebagainya, tetapi daya dukung yang lain, ya, pertanian. Jadi saya dan ini mungkin yang perlu untuk menjadi bahan pemikiran ACKE yang ada di Manggarai ini. Apakah pertanyaan saya? Iya. Apakah ya tanah-tanah yang ada di Labuan Bajo dan sekitarnya mulai dari Melo itu ke atas bisa nggak ditanam sayur-sayuran? Betul. Dugaan saya bisa sih sebenarnya. Dugaan saya, tapi saya yakin karena ini kan subur. Sayur, betul. Tomat itu kebutuhan yang sangat nyata ya. Karena banyak tamu kan kesini kan mau makan juga. Betul. Jadi paling tidak kebutuhan untuk hotel sayur-sayur itu mestinya bisa. Dan ukurannya tidak hanya wilayah Manggarai Barat, Manggarai Timur itu masih dalam jangkauan. Ya, masih dalam jangkauan. Jadi saya pikir memang Manggarai Incorporated ini harus dibangun lah. Jadi ya tanpa mengabaikan wilayah lain ya, kabupaten lain. Tapi menurut saya ACKE atau orang-orang kita ya, baik itu di Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat harus bisa berinisiatif untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Kalau bicara sayur kan, Ruteng itu kan dulu terkenal sayurnya. Betul. Bisa juga, dan saya lihat juga wilayah Ngorang dan sekitar itu kan bisa ditanami. Tanami kebutuhan-kebutuhan untuk pariwisata ya, bunga sayur dan sebagainya. Jadi pengertian SDM itu tidak hanya pendidikan, sektor formil pendidikan, tetapi juga pertanian menurut saya itu masih bisa dinaikin lagi kapasitasnya. Menurut saya bisa, karena kita daerah subur, memang wilayah pertanian sebenarnya. Ya setuju sih Pak Ino bahwa semua sektor adalah prime mover, penggerak kemajuan pariwisata ya. Ini kita sudah di penghujung podcast Kakak Ino. Publik ini menunggu, mungkin ada yang kurang dari pertanyaan saya. Pak Ino bisa lengkapi dari penutup dialog kita malam ini. Silakan Pak Ino. Iya. Jadi menurut saya KTT ASEAN ini bukan awal dan akhir. PR kita adalah setelah ini. Ya, jadi saya tidak ingin ya begitu KTT ASEAN selesai semua jadi sepi. Hotel kosong. Tidak ada turis yang datang. Itu masalah. Ya, itu masalah kita. Oleh karena itu, jagalah momen ini ya untuk terus kita membuat suasana di Labuan Bajo ini betul-betul menarik dan hidupkan agar menarik bagi banyak orang untuk datang ke sini. Setuju. Saya tetap melihat ya, terlepas dari ada aspek negatifnya, ya, persoalan itu bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan. Karena saya terlalu percaya bahwa pemerintah sudah punya keinginan yang kuat yang positif untuk mengembangkan wilayah ini. Kalau ada yang negatifnya itu bisa diselesaikan, kasih masukan. Karena saya percaya bahwa presiden ini presiden yang sangat komit dengan isu-isu keadilan kesejahteraan. Jadi bukan melupakan hal-hal yang negatif, itu tetap kita koreksi. Tetapi jangan sampai gara-gara kita memikirkan kekurangan ini kita lupa hal yang positifnya. Yang menjadi tugas kita bersama. Menjaga momen ini agar nanti banyak tamu yang datang. Dan kita ini kan orang yang punya sopan santunnya bagus. Itu tetap dijaga, kita perbaiki agar hospitality itu betul-betul menjadi keunggulan kita juga ya. Saya berharap nanti setelah KTT ASEAN ini wisatawan baik mancanegara maupun dalam negeri semakin banyak yang datang. Lalu kemudian masyarakat di sini juga semakin banyak
yang mengambil bagian, ya. Mhm. Kalau tidak mau dikatakan mendapatkan bagian dalam Iya, pembangunan iya. di sini agar Iya. juga menikmati. Dan saya kira banyak sektor yang terdampak, yang tinggal kita mau kerja aja. Tapi kalau kita tinggal di rumah terus kemudian hanya melihat, menonton terus kasih komentar yang negatifnya aja, ya udah selamat tinggal. Ya, setuju, Itu setuju. akan Anda menjadi betul-betul menjadi korban. Ya, Dan setuju. saya juga berharap Kreng Asis dan kawan-kawan ya dari KLC ini tetap Ya, melakukan pendidikan demokrasi ya. betul, betul. Karena itu juga penting ya. Betul. Dan memberikan catatan kritis tapi konstruktif ya, memberikan pencerahan kepada masyarakat di Manggarai ini agar lebih objektif dalam Betul, melihat ya. betul. Jadi melihat sesuatu hal yang positif kita dukung ya, kalau ada Oke. hal yang kurang ya kita berikan catatan. Dan Ya. saya pikir juga pemerintah bukan orang-orang yang Sempurna-sempurna amat, mengabaikan ya, ya. mengabaikan. Sebenarnya kan punya perhatian, cuma mungkin sumber daya terbatas ya. Apalagi kalau Betul. kita bicara soal kabupaten, memang harus kita akui memang resourcesnya kemungkinan besar agak terbatas ya. Sehingga lebih banyak berharap dari pemerintah pusat, dan kita juga berterima kasih kepada pemerintah pusat ya, yang telah memberikan perhatian yang luar biasa. Dan juga saya pun kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat Manggarai ya. Termasuk kalau saya tidak salah keuskupan juga memberikan dukungan, respons yang positif ya, bahkan mengajak kita semua untuk mendukung KTT ASEAN ini, karena saya nggak yakin bisa terulang lagi ya, sekali saja. Nah, karena ini cuma sekali, maka kita manfaatkan momen ini untuk menjadi awal dari upaya kita untuk mengembangkan wilayah di Manggarai ini, baik di Manggarai Barat maupun Manggarai dan Manggarai Timur, bahkan kawasan Flores secara keseluruhan. Jadi sekali lagi terima kasih ya, saya harus mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Manggarai ya, Manggarai Barat, yang Manggarai Barat ya, Manggarai Timur, Manggarai Barat lah saya kira yang paling utama ya, yang akhirnya toh bisa menunjukkan sikap dukungan yang luar biasa untuk terselenggaranya KTT ASEAN ini. Dan ini juga memberikan citra positif untuk kita gitu loh. Saya yakin juga Presiden senang kan, karena kita akhirnya tidak memberikan suatu reaksi yang berlebihan ya. Akhirnya semuanya bisa berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan itu memberikan berkat bagi kita semua ya, untuk masyarakat Manggarai itu khususnya di Labuan Bajo. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ino ya, yang adalah juga putra daerah Manggarai. Kita bangga tentunya. Demikianlah dialog kita malam ini dengan Dr. Ignatius Sensi yang saat ini bekerja di Jakarta menjadi Kepala Badan Keahlian DPR RI dan saat ini masih aktif. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Ino. Mudah-mudahan ini bukan perjumpaan pertama. Siap. di dialog ini. Kita anggap bahwa ini akan terus-menerus dalam sebuah momentum yang penting di Labuan Bajo ini. Salam dari kami, dari Labuan Bajo untuk senior-senior semua yang ada di Jakarta. Kami doakan tetap sukses dan terus mendukung pariwisata kita di Labuan Bajo. Sampai jumpa di lain kesempatan Pak Ino. Baik, terima kasih, dan saya juga mendoakan dan terus memberikan dukungan luar biasa untuk KLC yang dengan tagline voice of the voiceless. Voice of the voiceless. Luar biasa. Ya. Ini penting sekali. Terima kasih. Oke.